Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah dasar-dasar pendidikan Ibu Titik Dwi Ramti Hakim MPD serta teman-teman TBIN 2A yang berbahagia dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kami menjelaskan materi, izinkan saya perwakilan dari kelompok 6 akan memperkenalkan anggota-anggota saya. Yang pertama, Raden Ayu Nurkalima Sahada, presensi 4. Yang kedua, Alfira Jasmine Eka Fahrianti dengan presensi 11. Yang ketiga, Rahma Rizkina Mardotilah dengan presensi 26. Yang keempat, Aryadi Yudi Setiawan dengan presensi 28. Dan yang terakhir adalah Cut Andi Salsabila dengan presensi 36. Baik, dari kelompok 6 akan membahas tema yaitu lingkungan pendidikan. Yang akan dibahas ada 3 subbab ya teman-teman. Yang pertama lingkungan keluarga, yang kedua lingkungan masyarakat, yang ketiga adalah lingkungan sekolah. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai lingkungan keluarga dan nanti akan dilanjutkan dengan Mbak Cut Andi Salsabila. Baik, yang pertama adalah lingkungan keluarga. Keluarga merupakan unit pertama dan institusi pertama dalam masyarakat yang di dalamnya hubungan-hubungan yang terdapat di dalamnya bersifat langsung. Disitulah berkembang individu dan terbentuknya tahap-tahap awal proses permasyarakatan. Melalui interaksi tersebut diperoleh pengetahuan, keterampilan, minat, nilai-nilai, emosi, dan sikapnya dalam hidup dan dengan itu diperoleh ketenangan dan ketentraman. Lingkungan keluarga merupakan lingkungan yang pertama dan utama bagi anak, karena di lingkungan itulah pertama-tama dia menerima pendidikan yang diberikan oleh orang tua. Merupakan dasar utama bagi pembentukan kepribadian selanjutnya. Oleh karena itu, orang tua dalam melaksanakan pendidikan hendaklah mengikat perkembangan anak. Keluarga adalah pengelompokan primer yang terdiri dari sejumlah kecil orang yang mempunyai hubungan pertalian darah. Keluarga itu dapat berbentuk nukleus famili ataupun keluarga yang diperluas, yaitu terdiri ayah, ibu, anak, paman atau tante, kakek atau nenek, adik atau adik ipar, pembantu, dan lain-lain. Dan bentuk yang seperti ini sangat banyak ditemui dalam struktur masyarakat Indonesia. Meskipun ibu merupakan anggota keluarga yang mula-mula paling berpengaruh terhadap tumbuh kembangnya anak, namun seluruh anggota keluarga ikut berinteraksi dengan anak. Di samping faktor iklim sosial, faktor-faktor lain seperti kebudayaan, tingkat kemakmuran, terus keadaan perumahannya, dan sebagainya ikut pula mempengaruhi tumbuh kembangnya anak. Dengan kata lain, tumbuh kembangnya anak dipengaruhi oleh keseluruhan situasi dan kondisi keluarganya. Keluarga dikenal sebagai lingkungan pendidikan yang pertama dan utama. Predikat ini mengindikasikan betapa esensialnya peran dan pengaruh keluarga dalam pembentukan perilaku dan kepribadian anak. Pandangan seperti ini sangat logis dan mudah dipahami karena beberapa alasan. Sebagai berikut. Pertama, keluarga merupakan pihak yang paling awal memberikan banyak perlakuan kepada anak. Yang kedua, sebagian besar waktu anak berada di lingkungan keluarga. Maaf ya, pleset. Yang ketiga, karakteristik hubungan orang tua anak berbeda dari hubungan anak dengan pihak-pihak lainnya, seperti guru, teman, dan sebagainya. Lanjut yang keempat, interaksi kehidupan orang tua anak di rumah bersifat asli, seadanya dan tidak dibuat-buat. Dari berbagai alasan yang dikemukakan itu menyebabkan fungsi dan peranan keluarga menjadi penting dalam pencapaian tujuan pendidikan, yakni membangun manusia Indonesia seutuhnya. Lingkungan keluarga sungguh-sungguh merupakan pusat pendidikan yang penting dan menentukan. Keluarga memberikan pengaruh yang kuat
langsung dan sangat dominan kepada anak, terutama dalam pembentukan perilaku, sikap, dan kebiasaan, penanaman nilai-nilai, perilaku-perilaku, dan sejenisnya, pengetahuan, dan sebagainya. Baik, nanti akan dilanjutkan oleh Mbak Cut Andisa Sabila. Kepada Mbak Cut, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cut Andisa Sabila, absensi 36 dari kelas TBIN 2A. Baik, saya akan melanjutkan materi dari Mbak Rizkina yang masih sama, yaitu tentang lingkungan keluarga. Saya akan menjelaskan beberapa fungsi dari lingkungan pendidikan keluarga. Yang pertama, lingkungan pendidikan keluarga merupakan pengalaman pertama bagi masa kanak-kanak, sehingga faktor tersebut penting dalam mempengaruhi perkembangan anak berikutnya, utamanya yaitu perkembangan kepribadian anak. Yang kedua, lingkungan pendidikan keluarga juga menjamin kehidupan emosional anak untuk tumbuh dan berkembang. Yang ketiga, selain itu, dari lingkungan pendidikan keluarga akan terbentuk pendidikan moral dan juga tumbuh sikap saling tolong-menolong. Yang keempat, dari lingkungan pendidikan keluarga juga diletakkan pendidikan agama. Namun, kebiasaan orang tua di sini sangat mempengaruhi karena dari sana anak meniru orang tuanya. Seperti ketika orang tua mengajak anak ke masjid. Nah, dari sana itu anak pasti akan meniru kebiasaan dari orang tua tersebut. Yang terakhir, membangun anak sebagai makhluk individu agar dapat mengembangkan dan menolong dirinya sendiri. Nah, di sini itu peran orang tua hanya menciptakan kondisi agar anak itu dapat meningkatkan kreativitas, inisiatif, emosi, dan lain-lain. Sehubungan dengan hal itu, terdapat dasar-dasar pendidikan yang diberikan orang tua kepada anak, yaitu meliputi 6 hal. Yang pertama yaitu dasar pendidikan budi pekerti. Yang kedua, dasar pendidikan sosial. Yang ketiga, dasar pendidikan intelek. Yang keempat, dasar pembentukan kebiasaan pembinaan kepribadian yang baik dan wajar. Yang kelima yaitu dasar pendidikan nasionalisme, patriotisme, dan perikemanusiaan untuk mencintai bangsa dan tanah air. Dan yang terakhir yaitu dasar pendidikan agama. Di samping itu, terdapat hal yang perlu diperhatikan orang tua, yaitu menjaga kualitas hubungan antara orang tua dan anak, kemudian gaya pengasuhan, serta pengaruhnya terhadap perkembangan anak, dan lain-lain. Sebenarnya, pendidikan keluarga juga merupakan pendidikan masyarakat, karena di samping pendidikan keluarga itu sendiri sebagai kesatuan kecil dari bentuk kesatuan-kesatuan masyarakat, juga karena pendidikan yang diberikan kepada anak telah dipersiapkan dan disesuaikan dengan kehidupan anak di masyarakat kelak. Selain itu, sebenarnya pendidikan yang diberikan kepada anak dari keluarga merupakan kelanjutan dari adat istiadat yang mereka terima dari nenek moyang, yang merupakan tradisi statis dan hampir tidak berubah-ubah. Baik, sekian dari saya. Berikutnya akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvira Jasmine Eka Fahrianti, nomor presensi 11. Di sini saya sebagai pemateri ketiga yang ingin menyampaikan tentang tahapan lingkungan pendidikan yang kedua, yaitu adalah lingkungan sekolah. Sekolah memiliki peranan penting terhadap pendidikan, karena sekolah sangat berpengaruh terhadap proses perkembangan anak. Sekolah merupakan lingkungan pendidikan kedua setelah keluarga, di mana sekolah mempunyai fungsi untuk melanjutkan pendidikan dalam keluarga. Di sini, gurulah sebagai orang yang harus ditaati oleh murid atau peserta didik. Pendidikan sekolah disebut sebagai pendidikan formal, karena sekolah merupakan pendidikan yang mempunyai dasar, tujuan, isi, metode, alat-alat atau media yang disusun secara eksplisit, sistematis, dan distandarisasikan. Sekolah juga bertujuan sebagai pembangunan nasional. Untuk itu, dalam mencapai tujuan pembangunan nasional, maka pendidikan formal harus berfungsi sebagai berikut. Yang pertama, sekolah harus mampu menumbuh kembangkan kemampuan kognitif, efektif, dan psikomotor
psikomotor agar anak mampu berpikir secara nalar dengan mengembangkan konsep, prinsip, intelektual, tanggung jawab, dan lain sebagainya. Yang kedua, yaitu sekolah perlu mengembangkan sikap sosial gotong royong, toleransi, dan sejenisnya untuk menumbuh kembangkan anak sebagai makhluk sosial dalam masyarakat. Yang ketiga adalah sekolah sebagai pembinaan watak melalui bidang studi yang relevan, sehingga akan membentuk manusia susila yang cakep dan mampu menampilkan dirinya sesuai dengan nilai dan norma hidup serta mampu berkembang dalam masyarakat. Yang keempat, sekolah dapat menumbuh kembangkan anak sebagai makhluk yang religius dan mampu menjadi pemeluk agama yang baik, taat, soleh, dan toleran. Yang kelima, sekolah harus mampu menghasilkan tenaga kerja yang berkualitas. Yang keenam, sekolah berfungsi konservatif, inovatif, dan selektif dalam memelihara kebudayaan, melakukan pembaharuan, dan melayani perbedaan individu anak. Sekolah dirancang agar lebih efektif dan efisien yang bersifat klasikal dan berjenjang. Sistem klasikal ini memungkinkan sekelompok anak akan berkumpul dan belajar bersama dan dipimpin oleh seorang guru sebagai fasilitator. Untuk itu, dalam sistem ini tidak menuntut kemungkinan jika seorang anak akan mendapatkan materi yang sama serta memiliki kemampuan yang hampir sama. Maka dari itu, sekolah memiliki berbagai macam jenjang pendidikan yang bercirikan 1. Jenjang lembaga, tingkatan sekolah yang berawal dari TK hingga perguruan tinggi. Jenjang pendidikan ini sebagian dikelola oleh Kementerian Pendidikan Nasional dan sebagian juga dikelola oleh Kementerian Agama. Yang kedua, yakni jenjang kelas. Hampir sama dengan jenjang lembaga. Di sini, peserta didik dapat mengikuti pendidikan pada kelas yang lebih tinggi bila ia telah menyelesaikan pendidikan sebelumnya. Jenjang kelas ini bervariasi, mulai dari SD atau MI yang terdiri dari 6 kelas, SMP atau MTS yang terdiri dari 3 kelas, SMA ataupun MA maupun sederajat yang juga terdiri dari 3 kelas. Namun, pada perguruan tinggi tidak ditentukan pada jenjang kelas, melainkan ditentukan oleh sejauh mana kemampuan mahasiswa dalam menyelesaikan pendidikan secara cepat. Nah, untuk mengatur setiap kompetensi yang dimiliki oleh peserta didik, maka diperlukan adanya evaluasi. Evaluasi dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu 1. Formatif. Formatif dilakukan setiap selesai satu sesi pembelajaran. Jadi ketika dalam satu materi pembelajaran selesai, maka guru biasanya memberikan sebuah kuis untuk mengetes kemampuan peserta didik. Yang kedua yaitu sumatif. Sumatif dilakukan pada setiap semester atau tahun dan biasanya disebut sebagai evaluasi akhir tahun. Hampir serupa seperti ujian akhir semester pada umumnya. Yang ketiga yaitu UAN atau Ujian Akhir Nasional. Evaluasi ini diselenggarakan pada sekolah oleh pemerintah. Jadi pada perguruan tinggi, ujian akhir nasional ini tidak ada. Cukup sekian yang saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Raden. Sekian, terima kasih. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raden Ayu Nur Kalimah Sahada, absensi 4 akan melanjutkan presentasi yang disampaikan oleh Mbak Fira. Di samping itu, hal-hal yang perlu diperhatikan orang tua adalah menjaga kualitas hubungan orang tua dan anak. Itu juga berpengaruh terhadap anak di masyarakatnya.
Interaksi sosial yang pertama diperoleh dari individu adalah dalam keluarga, kemudian dikembangkan di masyarakat. Ada beberapa karakteristik kehidupan yang menjadikan penyesuaian diri. Yang pertama, susunan keluarga, yaitu dari besar kecilnya keluarga kita bisa melihat siapa yang memimpin, laki-laki atau perempuan, dan berapa banyaknya. Yang kedua, peranan-peranan sosial dari dalam keluarga, yaitu setiap peranan sosial yang dimainkan oleh setiap anggota keluarga. Yang ketiga, keanggotaan kelompok, yaitu sejauh mana anggota keluarga merasakan sebagian dari anggota tersebut. Yang keempat, kohesi keluarga, yaitu kekuatan petautan antara masyarakat karena pendidikannya tersebut. Di samping itu sendiri ada kesatuan-kesatuan yang dari bentuk kesatuan masyarakat karena pendidikan diberikan oleh orang tua kepada anak tersebut. Pada zaman dahulu, di dalam satu keluarga ada beberapa keluarga kecil yang mempunyai tata tertib atau peraturan-peraturan yang berbeda dari setiap suku-suku atau dari setiap kepala keluarga. Segala kebutuhan hidup dibuat oleh anggota-anggotanya masing-masing. Berbeda dengan zaman sekarang. Zaman sekarang itu kesatuannya itu berpencar karena di zaman sekarang itu kebutuhan mereka kesatuan yang memakai semata-semata. Tugas penceramaan keluarga antara anggota-anggota keluarga lainnya itu seperti perkumpulan-perkumpulan pemuda, lalu perkumpulan kesenian, lalu perkumpulan olahraga. Oleh karena itu, waktu bagi anak-anak untuk berada di rumah sedikit karena dihabiskan oleh perkumpulan-perkumpulan contohnya seperti itu. Maka demikian anak itu bisa terkurang waktunya terhadap keluarga tersebut. Lingkungan keluarga sendiri, mereka ialah menyibukkan pada keluarga sendiri yang sebaiknya seperti itu. Arti penting keluarga bukan hanya bagi individu di dalamnya, akan tetapi di masyarakat juga terbentuk kepribadian yang baik. Di dalam dasar-dasar pendidikan ada diberikan 7 di dasar-dasar pendidikan. Yang pertama ialah dasar pendidikan budi pekerti. Jadi dari kecil anak udah dibiasakan budi pekerti yang baik. Terus meniru teladan-teladan yang baik. Contohnya bisa meniru perilaku Nabi Muhammad SAW. Contohnya tidak boleh makan secara berdiri, tidak boleh minum secara berdiri, tidak boleh meniup makanan saat panas. Yang kedua, dasar pendidikan sosial yang melibatkan tingkah laku sosial sekitar anak terhadap sekitarnya itu bagaimana. Contohnya kalau di sosial anak bisa diajarkan kalau masuk ke dalam tetangga kita mengucapkan salam, sopan santun, seperti itu. Yang ketiga, dasar pendidikan intelek. Kita kan bahasa Jawa. Jadi di bahasa Jawa kan ada beberapa tingkatan. Yang pertama, tingkatan kromo inggil, kromo alus atau biasa, yang ketiga kasar. Jadi pada saat itu, saat anak masih kecil, kita bisa mengajarkan anak berintelek, berdialek yang baik terhadap lingkungan sekitarnya maupun terhadap keluarga itu sendiri. Yang keempat, dasar pembentukan kebiasaan yang baik. Contohnya hidup teratur, lalu disiplin, hidup bersih, dan juga rajin. Yang kelima, dasar pendidikan nasional, patriotisme, dan berperi kemanusiaan. Contohnya pada saat tanggal 17 Agustus kita bisa mengadakan acara lomba kecil-kecilan di keluarga yang bisa mengakibatkan rasa cinta anak terhadap negara kita. Yang keenam, dasar pendidikan agama, melatih dan membiasakan anak beribadah kepada Tuhan. Contohnya pada saat bulan Ramadan ini kita bisa melatih anak tadarus, sholat tarawih, sholat sunnah, sholat tahajud. Itu bisa mengakibatkan dampaknya yang baik, yaitu melatih anak membiasakan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arya Dwi Rizdawan, nomor prestasi 28. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai lingkungan pendidikan, yaitu materi yang ketiga mengenai lingkungan pendidikan masyarakat. Lingkungan pendidikan yang ketiga adalah lingkungan pendidikan masyarakat. Prosesnya adalah proses pembelajaran di luar lingkungan keluarga dan lingkungan sekolah. Pendidikan yang diberikan tergantung kepada kebiasaan-kebiasaan dari masyarakat tersebut. Maka dari itu, hasil pendidikan dipengaruhi oleh masyarakat itu sendiri. Alam sekitar memberikan segala pengaruh yang bervariasi pada tempat tinggalnya. Maka dari itu, pengaruh yang dihasilkan juga berbeda terhadap setiap anak. Masyarakat adalah diartikan sebagai sekumpulan orang yang menempati suatu daerah diikat oleh pengalaman-pengalaman yang sama, memiliki sejumlah persesuaian dan sadar akan kesatuannya, serta dapat bertindak bersama untuk mencukupi krisis kehidupannya. Nah, unsur-unsur pokok masyarakat itu sendiri ada 5, yaitu yang pertama, adanya unsur kelompok manusia yang bertempat tinggal di daerah tertentu. Yang kedua, mempunyai tujuan yang sama. Yang ketiga, mempunyai nilai-nilai dan norma-norma yang ditaati bersama. Yang nomor 4, mempunyai perasaan suka maupun duka. Yang kelima, mempunyai organisasi yang ditaati. Nah, jadi kelima unsur itu harus ada dalam masyarakat. Selanjutnya, masyarakat mempunyai peranan penting dalam mencapai tujuan pendidikan, mengingat masyarakat mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap pendidikan itu sendiri. Lalu, peranan apa sih yang ada di masyarakat kepada pendidikan itu? Nah, kaitannya masyarakat dengan pendidikan itu mempunyai 3 peranan. Yang pertama, masyarakat adalah sebagai penyelenggara pendidikan, baik yang dilambangkan maupun yang tidak dilambangkan. Yang kedua, lembaga-lembaga kemasyarakatan atau kelompok sosial di masyarakat, baik langsung maupun tidak langsung, ikut mempunyai peran dan fungsi edukatif. Yang ketiga, dalam masyarakat tersedia berbagai sumber belajar baik yang dirancang maupun dimanfaatkan. Setelah itu terdapat juga pendidikan kemasyarakatan, yaitu usaha sadar yang memberikan kemungkinan perlambangan segala aspek yang dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan diri dan membangun masyarakat. Secara konkret atau secara peran, fungsi pendidikan kemasyarakatan dapat dikemukakan sebagai berikut. Yang pertama adalah memberikan kemampuan profesional untuk mengembangkan karir melalui penyegaran ataupun penataran akun loka karya ataupun seminar, konferensi ilmiah dan sebagainya. Yang nomor 2 adalah memberikan kemampuan teknis akademik dalam suatu sistem pendidikan nasional. Nah, ini banyak sekali contohnya. Yang pertama adalah sekolah terbuka ataupun pendidikan melalui radio ataupun pendidikan melalui televisi atau pendidikan yang saat ini kita jalani, yaitu pendidikan melalui online. Ini juga memberikan kemampuan teknis akademik dalam suatu pendidikan nasional. Yang ketiga adalah ikut serta mengembangkan kemampuan kehidupan beragama. Nah, ini contohnya sangat banyak sekali. Ada pesantren, ada pengajian, ada pendidikan agama di masjid atau di manapun, itu merupakan ikut serta mengembangkan kemampuan kehidupan beragama. Yang keempat, mengembangkan kemampuan kehidupan sosial budaya. Nah, ini contohnya ada banyak sekali, seperti olahraga ataupun ikut seni bela diri, itu juga mengembangkan kemampuan kehidupan sosial budaya. Yang kelima adalah mengembangkan keahlian dan keterampilan melalui sistem magang untuk menjadi ahli. Nah, ini ahlinya itu sangat banyak. Untuk menjadi ahli, ini ahlinya sangat banyak sekali. Ada ahli bangunan, ahli montir dan lain sebagainya. Ini untuk mengembangkan keahlian dan keterampilan melalui sistem magang. Corak dan ragam pendidikan dalam masyarakat meliputi segala bidang, termasuk pembentukan kebiasaan-kebiasaan yang tentunya membawa dampak perkembangan positif bagi setiap individu. Nah, intinya pada lingkungan pendidikan masyarakat ini semuanya itu tergantung kepada kebiasaan-kebiasaan yang terjadi di masyarakat. Jadi per individunya itu mempunyai pengaruh yang berbeda-beda antara individu satu dengan individu yang lain. Nah, tergantung individunya itu sendiri bisa mengambil positif atau negatifnya.
Jadi lingkungan masyarakat ini sangat berpengaruh besar sekali kepada kepribadian-kepribadian yang dirasakan oleh individu tersebut. Maka dari itu, untuk lingkungan pendidikan masyarakat ini perlu diperhatikan untuk setiap individu memilih atau memilah yang paling mencolok itu adalah pergaulan. Jadi bisa disimpulkan untuk individunya lebih selektif untuk memilih perkembangan yang mempunyai dampak positif kepada dirinya. Masyarakat mempunyai pendidikan terakhir. Masyarakat ini merupakan pendidikan terakhir, tetapi bersifat permanen dengan pendidikan masyarakat itu sendiri secara sosial. Jadi semuanya akan berdampak positif atau negatifnya itu tergantung kepada individunya sendiri, dan juga tergantung kepada kebiasaan-kebiasaan yang ada di masyarakat secara sosial tersebut. Terima kasih, itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia penjelasan dari kelompok kami mengenai lingkungan pendidikan. Saya perwakilan kelompok 6 memohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian, terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.